tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada sebagian pada hamba-Nya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian pada tanggal 10 Asyura ataupun tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat Nabi Nuh. Allah selamatkan umat Nabi Nuh yang beriman, 80 orang yang beriman kepada Allah, dan sebagian ternak pasang-pasangan yang dimasukkan ke kapal Nabi Nuh berlaku selama 6 bulan lamanya, dan berhenti kapal itu di Gunung Judi di daerah Turki pada tanggal 10 di bulan Muharram ataupun 10 Asyura, dan Allah tenggelamkan daripada umat keseluruhannya. Bahkan raja yang sangat menentang ajaran Nabi Nuh adalah raja Mesir ketika itu. Raja inilah yang pertama kali meracik yang namanya khamr, dan dia manusia pertama kali yang minum arak, dan dialah manusia pertama kali membuat kota kasino jadi kota judi, dan dia manusia pertama kali yang membuat rumah bordil atau rumah pelacuran ketika itu. Akhirnya karena kesombongan dia, raja Mesir ketika itu menentang tuntunan ajaran Nabi Nuh. Banyak pengikutnya tidak ada yang mau mengikut ajaran Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Diperkirakan umur Nabi Nuh adalah 950 tahun. Ada riwayat lagi umurnya 1050 tahun. Beliau berdakwah 873 tahun. Yang ikut tuntunan ajaran Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh ada 80 orang. Sisanya kafir. Akhirnya manusia dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya banjir yang sangat dahsyat menutupi daratan ini. Keluar air itu bukan dari lautan, tapi keluar air itu dari daratan. Tidak ada suatu daratan kecuali keluar yang namanya air yang begitu dahsyat. Karena ada Nabi Nuh berdoa, yaqulu Nuh ya Rabb la tadar minal kafirin dayya. Nabi Nuh berdoa, wahai Allah, jangan kau tinggalkan satu orang pun manusia yang kafir yang hidup di alam dunia ini. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Diselamatkan umat Nabi Nuh dari banjir besar pada tanggal 10 di bulan Muharram. Itu kapal sampai sekarang masih ada di Gunung Judi daerah Turki. Turki itu jembatan Serong jembatan Serong itu Bangkalan Bang Yasin, itu jembatan Serong daerah Depok. Orang mulon tak mulon kemana? Turki. Bahwasanya kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh dan umatnya adalah kayu yang terbaik di dunia ini. Diteliti oleh ilmuwan barat, ternyata kayu yang didapatkan dijadikan kapal Nabi Nuh ternyata pohon yang tumbuh di Kalimantan. Tumbuh di Kalimantan itu kayu namanya kayu kulit, kayu terbaik dunia.
Begitu juga Allah selamatkan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yunus, tatkala dilempar oleh kaumnya di atas kapal, kemudian dimakan oleh ikan hiu. Gelapnya 3 kegelapan Nabi Allah Yunus ketika dimakan oleh ikan hiu berada di dalam kegelapan perutnya ikan hiu, dan kegelapan yang namanya lautan, dasar lautan, dan kegelapan kakalan malam hari. Nabi Allah Yunus bertasbih, mengagungkan, membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tasbihnya Nabi Allah Yunus didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah perintahkan untuk yang namanya ikan hiu yang makan Nabi Allah Yunus, kemudian dihantarkan ke daratan, dimuntahkan di daratan, dan Nabi Allah Yunus hidup, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari perut ikan hiu dan diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram ataupun 10 Asyura. Begitu juga Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim tatkala dilempar oleh Raja Namrud dan berkobar tuh yang namanya api besar selama 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah, dan Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau pendingin, berikanlah keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini tatkala tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram, ini kiai-kiai di Jawa ini ngasih izin. Ngasih apa? Ngasih izin. Termasuk itu kan ada viral tuh, ibu-ibu goreng apa? Tempe, goreng bakwan pakai tangan itu. Nggak pakai apa? Nggak pakai goreng, nggak pakai soda. Nggak pakai soda. Nggak merasa ada lagi pendidik itu viral itu. Ternyata bacanya ya narudi bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuh surah Ibrahim itu. Wahai api, jadilah kamu pendingin, berikanlah keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini amalan kiai-kiai Jawa nih. Bisa dipraktekin. Bisa dipraktekin. Biasanya maksudnya ambil kompor gitu. itu amalan-amalan kiai zaman dulu tuh, karena hizib orang yang bersih, jaga hati, ucapan, pikiran, ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan Tuhan, diberikan kemuliaan oleh Allah. Makanya orang-orang dulu tuh ditembak kagak nempan, kan peluru kan panas kan. Tuh bacanya itu, tapi jangan dibaca. Tembak mati. Nanti nyoba-nyoba lagi. Tembak zamannya sekarang, polisi nembak polisi. Kan? Akhirnya nyoba lagi, jangan. Ya. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Ibrahim sedang duduk di atas kursi singgasana terbuat dari emas, dilapisi berlian dan batu permata, dikelilingi makanan-makanan yang Allah datangkan dari surga. Saking Allah jaga untuk Nabi Ibrahim, jangankan jasadnya dibakar, rambutnya satu pun tidak dibakar, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram ataupun 10 Asyura. Begitu juga istana yang pertama kali dibangun di alam dunia ini. Siapa yang bangun
daratan ini itu cicit daripada Nabiullah Nuh yang bernama Sadat bin Miran bin Ad bin Syab bin Nuh. Sadat namanya. Raja Sadat yang umurnya 1200 tahun. Raja mana? Sadat. Raja Sadat. Orangnya suka baca syair-syair dan puisi. Itu Raja Sadat demen banget cerita-cerita puisi dengan keagungan kebesaran Allah. Akhirnya Sadat ingkar. Dibaca tuh lembaran-lembaran Nabiullah, orang-orang dahulu, Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca itu lembaran-lembaran kitabnya. Tatkala dia membaca lembaran-lembaran kitab yang diturunkan, lembaran-lembaran kitab yang diturunkan oleh malaikat Jibril ada di tangan dia. Dan dia baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan di langit yang ketujuh dan mempunyai surga yang sangat luar biasa, keindahan alam surga, dari kemenceri yang namanya air, sungai yang jernih, yang bersih mengelilingi istana mereka, bermacam-macam pohon dan berbuah, kemudian hiasan terbuat emas dan permata, debunya yang begitu wangi. Akhirnya Sadat menghayal, dia pengen tandingin surga milik Allah di langit yang ketujuh. Dia akan bangun tuh istana terbesar di alam dunia, tandingin surga milik Allah Subhanahu wa taala yang di langit ketujuh. Dipanggil tuh ribuan pasukannya untuk mencari tanah yang ada di dunia yang layak, yang dijadikan surga yang ada di dunia untuk tandingin milik Allah Subhanahu wa taala. Itu prajuritnya jutaan keliling alam dunia. Dikepengen yang diinginkan seorang raja. Panggil arsitek. Apa keinginannya Sadat? Dia pengen punya istana kanan kiri dikelilingi oleh gunung, depannya langsung laut dan suasana hawanya yang dingin. Ternyata didapatkan di darat Teluk Aden. Teluk Aden itu di Yaman Utara. Di Yaman Utara itu daerah Aden, perbatasan Yaman Utara, Yaman Selatan itu di Aden. Di situ ada benua Asia, sama benua Afrika. Kesono lagi benua Eropa. Hampir dikelilingi 3 benua. Pemandangan yang begitu indah. Sadat pengen bangun ini istana untuk mengalahkan istana milik Allah yang ada di dalam surga. Dipanggil untuk para juridnya dan arsiteknya untuk membangun istana yang sangat megah yang belum pernah dibangun oleh manusia daripada kaum Ad. Kaum Ad itu orangnya gede dan tinggi, tingginya sama seperti Nabiullah Adam, 70 hasta. Satu hasta 60 kali 70 piro? 42 meter itu tingginya kaum Ad. Dia bikin tuh istana yang begitu megah. Panggilin para juridnya, disuruh cari tuh batu permata yang ada di alam dunia. Karena istana dibuat dari emas dan dilapisi berlian dan batu permata. Tiang-tiangnya dari batu safir dan batu jamrud yang berwarna merah. Batu jamrud kan terang, mau digoyang dikit
Itu dicari terus keliling ini. Sampai saja yang punya emas dan batu permata diambil paksa. Kalau enggak dibunuh. Berapa lama tuh Sadat bangun istananya? Selama 300 tahun namanya. Ada orang di dunia ini bisa mengalahkan istana Sadat? Gak ada. Berapa tahun dibangun? 300. Tuh manusia sombong. Dia pengen ngalahin surga milik Allah di langit yang ketujuh. Dia ingin istana di dalam surga. Itu dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Irama jatil iman allati lam yukhlaq misluha bil bilad. Raja Iran Sadat bin Iran yang telah bangun istana yang begitu megah, tinggi-tinggi, yang belum pernah dibangun di negeri manapun di alam dunia ini, kata Allah. Walaupun tuh Raja Emirat yang kaya raya Burj Khalifa, gedung mencakar langit. Itu raja-raja Arab kalau bikin istana di bawah lautan, gak seperti semegahnya Sadat, karena terbuat dari batu berlian dan batu permata. Itu dibangun kota. Kotanya itu 68 km. Istananya itu dibangun 68 km. Tuh istananya. Kayak apa itu? Panjang dan lebar. Berapa ribu triliun itu kalau sekarang? Itu sangat. Itu seorang raja Jakarta. Itu sangat luar. Dalam soal apa dibangun tuh istana yang begitu megah selama 300 tahun. Kakala dibangun istana yang begitu megah, pohon-pohon yang ada di dunia dikumpulkan oleh prajuritnya. Kemudian apa? Ditanam di pinggiran dan halaman istana Raja Sadat. Debunya itu dikumpulkan minyak kasturi. Apa minyak yang paling bagus di dunia? Minyak kasturi. Tuh disiram tuh tanahnya ratusan kilometer, halaman istananya itu disiram dengan minyak kasturi dan minyak ambar. Debunya jadi wangi. Jendelanya dan pintunya terbuat dari kayu gaharu yang wangi. Pintu dan jendelanya terbuat dari kayu gaharu. Tahu diri kayu gaharu itu sekilo bisa 50 juta. Itu jendelanya berapa ribu jendela. Terus Raja Sadat. Kakala diberitahukan oleh prajuritnya, wahai raja, istana selesai dibangun selama 300 tahun lamanya. Sadat kumpulin prajuritnya, jutaan prajuritnya untuk menggotong perabotan istana selama 10 tahun ngeberesin. Ngeberesin berapa? 10 tahun ngeberesin itu jutaan orang. Selesai itu 10 tahun, akhirnya Sadat mengundang manusia di alam dunia untuk menyaksikan peresmian istana Raja Sadat. Disiapkan itu makanan dan hidangan dan buah-buahan.
kumpulkan tuh penari-penari kelanjang lebih daripada 100.000 penari. Dayang-dayang tuh Sadat pengen masuk ke istana. Jutaan prajurit yang ngawal, orangnya cuma satu. Kakala Sadat akan memasuki istana, cuman belum kelihatan tuh istana dari jauh. Datanglah utusan Allah, malaikat Jibril, mengatakan, wahai Sadat, berimanlah engkau kepada Allah, jangan kau sombong di alam dunia ini, jangan kau tanding-tandingi kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau wahai Sadat, engkau beriman kepada Allah, aku persilakan engkau masuki istana kau. Tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, jangan kau masuk ke istana. Engkau tidak bakal melihat istana yang kau bangun begitu megah. Malaikat Jibril menyerupai manusia yang menghadang Raja Sadat yang dikawal jutaan prajuritnya. Datang malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Sadat. Sadat namanya dia sombong. Ini orang datang tiba-tiba menasihati Sadat. Sadat marah. Sadat marah. Kemudian orang ini diusir dari pandangannya. Akhirnya malaikat Jibril mengetuk yang namanya daratan ukuran 1 detik. Itu istana yang dibangun 300 tahun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jutaan prajurit Sadat, bahkan Sadat pun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, ditelan oleh bumi. Cuman berapa? Sedetik kedipan mata. Bayangin, istana dibangun berapa? 300 tahun. Cuman kedipan mata habis semuanya itu. La haula wala quwwata. Pada zaman Muawiyah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah zamannya Muawiyah. Itu sahabat Nabi. Beliau jadi gubernur yang namanya Basrah, daerah Baghdad. Ada prajuritnya yang bernama Abdurrahman bin Abdullah. Dia ketinggalan kala berperang, kemudian tertinggalan dari pasukan. Kemudian kakala dia tidur, ontanya hilang di gurun pasir. Pas dicari, kemudian dia ngeliat tuh kotak yang besar. Kakala dia masuk, dia ngeliat kotak istana yang bagus, terbuat dari apa? Emas, dilapisi berlian. Tiang-tiangnya terbuat dari batu jamrud dan batu sapir. Pohon-pohonnya masih hidup dan berbuah, dan tidak ada kotor sedikit pun. Halaman istana yang begitu megah. Kemudian Abdurrahman bin Abdullah keliling ngelihat, ternyata tidak ada penghuninya. Karena diketakutan didapatkan tuh harta, akhirnya meninggalkan kota tersebut dan menceritakan kepada Muawiyah dan para sahabat Nabi, datang ke Aden dan melihat tuh istana Sadat, ternyata udah nggak ada. Tuh dibunyikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang tuh pohonnya berbuah, masih ada buahnya, gak pernah busuk. Pohonnya kagak gak mati. Tidak ada sampah sedikit pun. Daun yang jatuh dari istana Raja Sadat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diabadikan di dalam ayat Al-Quran. Sampai sekarang tetap hilang. Jamaah takwa pengen
pengen kaya kita ke sono yuk. Boleh. Ke Teluk Aden. Bawa linggis mematril. Nanam pohon. Kita gali tuh gurun pasir kota Aden. Kali aja tuh ada istana Raja Sadat, ya kan? Kita ambil batu permata segini aja nih, tiangnya kita bongkar, ya kan? Kan tiang itu Ramadan iman, allati lam yukhlaq mithluha. Istana yang tinggi, yang besar, tiang-tiang itu yang tinggi menjulang, terbuat dari batu yang berwarna merah, apa tuh Pak? Batu rubi ataupun jamrud. Berapa miliar itu? Satu tiang triliunan. Sejual aja sini ratusan juta, bisa 1 M. Tuh Hotman kan? Hotman Paris, Hotman siapa itu? Iya. Iya. Itu. Berapa miliar tuh, tangannya gemeter. 3 miliar. Kecil. Oh. Kalau tenggelam tentu Raja Sadat. Pada tanggal 10 Muharram dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Lebih dari 13.000 tentara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabiullah Musa. Allah katakan wa in faraqna bikumul bahra fa anzaynakum wa arabna ali fir'auna wa antum. Ingatlah kakala kami belah lautan itu dan kami selamatkan kalian wahai kaum Bani Israel, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya sedangkan kalian menyaksikannya. Kejadian itu pada tanggal 10 di bulan Muharram ataupun 10 Asyur. Di Jogja kakala tanggal 10 di bulan Muharram ada sapi bule Ki Slamet. Ya, Islam. Ini di Jogja apa di Solo nih? Solo. Di Jogja apa di Solo? Solo. Hah? Solo. Solo. Oh Solo. Jauh dulu. Bukannya di Keraton. Keraton Solo. Keraton Solo, bukan Keraton Jogja. Bukan. Iya, Mangkunegaran. Tuh Ki Slamet Islam. punya sapi bule. Kalau tanggal 10 Asyura itu kerajaan Surakarta ya. Ya. Nanti itu mewarga kebo Pak Slamet, Ki Slamet keliling kota. Itu warga Solo ngambil barokahnya dari kotoran sapi Ki Slamet, dikumpulkan, diperong-perongin mukanya, tangan dan kakinya. Jadi nawet mungkin. Ngambil barokah, ngambil barokah. Konon katanya Ki Slamet seorang ulama, dia punya apa, sapi, binatang kesayangannya adalah sapi. Walaupun Kiai Slamet ini udah nggak ada, tapi mereka ngambil barokah dengan cara apa? Kotoran sapi jebet, diambil peper-peperin yang sakit biar sembuh katanya. Sapinya umur berapa? Di TV banyak banget tanggal 10 Asyura di TV One tiap tahun tuh disiarin. Sapinya udah nggak ada. Orang menanya, Ustaz emang benar tuh kotoran sapi Ki Slamet kalau dipeperin mukanya, tangannya, kakinya, ke kulitnya bisa menjadi awet muda? Bisa. Bisa Ustaz? Bisa. Kalau dipeperin umurnya 21. Kalau umur seumur Pak Kaji Sukijo ya kagak bisa. Kagak bisa. Perkara yang di dunia ada 2 perkara di dunia itu nggak bisa. Balik lagi. Pertama, udah tua nggak mungkin. Udah. Jadi
Ada beberapa perkara di dunia itu nggak bisa balik lagi. Orang yang sudah tua bisa balik muda itu nggak ada yang bisa. Kecuali ashabul kahfi. Ashabul kahfi yang tidur 313 tahun itu kembali masih muda, dijaga oleh Allah. Apa? Orang yang sudah tua gak mungkin balik muda. Rambut kalau udah putih bisa gak hitam? Dengan cara semir. Kakala disemir tuh warna hitam, biar kagak mau tuh kumisnya putih. Cukur kumisnya, jenggotnya putih. Cukur jenggotnya, alisnya putih. Ada cukur alisnya orang laki kan? Tuh, alisnya dihitemin biar kelihatan muda, giginya ompong. Pakai gigi yang baru, gigi palsu, umpama matanya ruben. Mata apa? Rabun. Obatin tuh matanya, jalannya ketungket, kadang bisa. Orang kalau udah tua nggak balik muda, pasrah aja. pasrah udah, terima apa adanya. Terima. Joneko-neko. Wa man nu'ammirkum nunakkiskum fi khalqi afala. Berapa banyak orang yang kami panjangkan umurnya dan kami balikin asal usulnya dari jadi kecil. Dulu kan kalau kita masih kecil, bayi kan nggak bisa kemana-mana, kita tidur saja di tempat tidur bayi, nangis, minta susu, minta makan, buang kotoran tuh di situ bayi, badan nggak bisa bergerak, celentang, jalan. Nanti manusia begitu, udah tua tidur nggak kuat bangun, nggak bisa. Ketika dia sakit udah tua bisa tidur, habis tidur bisa bangun sekitar kamar doang tuh, dari depan ke belakang dituntun, nggak kuat jalan, Naik sepeda. nggak bisa naik sepeda. Waktu dulu masih gagah, dia bisa bangun istana, dia bisa beli mobil yang macam-macam, yang bagus-bagus, dihiasi dirinya dengan batu permata dan berlian, bermacam-macam pakaian yang bagus, yang mahal, bisa beli pesawat pribadi. Kakala dia sudah tua, keropok dengan penyakit, tuh duit triliunan bakal apa katanya? Berubah. Gak ada artinya, gak laku. Apakah bisa mengobati rokok tuh badan kita dengan uang tersebut? Gak bisa. Yang tadinya gagah, ini naik mobil Alphard, pas keluar kursi roda, mendingan naik ojek, naik Grab, Musar Karman, pas keluar gagah, udah. Iya. Muda. Makanya jaga kesehatan dari sekarang. Jaga kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal, nggak bisa dibeli. Banyak orang kaya pengen beli sehat, nggak bisa. Jantung, ginjal itu mahal harganya, tidak bisa dijual dengan barang apapun yang dimiliki. Karena itu ciptaan Allah, Allah berikan cuma seumur hidup, cuma sekali berikan kepada kita. Harus jaga, jangan sembarangan. Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, Allah selamatkan Nabiullah Musa dan pengikutnya pada tanggal 10 Muharram.
Pada tanggal 10 Muharram Nabi sampai di kota Madinah. Sampai di kota Madinah. Madinah. Disambut oleh kaum Muhajir dan Ansor ketika itu. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, singgahlah engkau ke rumahku." Datang lagi sahabat, "Ya Rasulullah, singgahlah di rumahku. Ya Rasulullah, singgahlah di rumahku." Sehingga yang menawarkan Nabi lebih daripada 779 sahabat menawarkan rumahnya supaya Nabi singgah. Bayangin kalau yang nawarin ke rumah suruh nginep lebih 700 orang, kira-kira bingung tidak? Bingung. Ini nggak ada secara manusia Nggak ada. yang nawarin nginep, kecuali junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, aku tidak bisa memilih di antara kalian rumah kalian yang aku singgah. Tapi aku biarkan ontaku berjalan, di mana ontaku berjalan dan berhenti, disitulah aku singgah." Akhirnya sahabat ngikutin tuh, yang namanya berjalan onta. Katalah lewat depan rumahnya onta ditarik, tapi nggak ada yang bisa memberhentikan onta berjalan. Karena ditarik oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dituntun oleh malaikat Jibril, ternyata diberhentiin di ujung kota Madinah, di ujung kota Madinah, di rumah sahabat yang paling kecil ketika itu, yang ada di ujung tuh rumah tersebut. Ternyata rumah itu kepunyaan Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ontak berhenti itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian sahabat narik-narik ontak, nggak ada yang bisa. Diangkat ontak, beberapa sahabat nggak ada yang kuat ngangkat, karena ditahan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, ontak sudah berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dialah sahabat yang paling miskin ya Rasulullah, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasul. Orang yang tidak ada ya Rasulullah, nangis di bawah depan, di balik bukit, karena nggak bisa menyambut kedatangan kau ya Rasulullah." Kemudian Nabi tanya, "Wahai sahabatku, di mana onta?" Datanglah para sahabat, "Ya Rasulullah, onta engkau berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi ya Rasulullah, jangan kau singgah di rumahnya, karena Abu Ayyub tidak menyambut kedatangan engkau ya Rasulullah. Dia malah kabur. Tapi Nabi udah tahu, karena diberitahukan oleh malaikat Jibril. Kata Nabi, "Biarkanlah orang yang tidak ada, tapi aku ingin singgah di rumahnya." "Ya Rasulullah, rumahnya jelek, kecil." Kata Nabi, "Biarkanlah aku singgah di rumah." Mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat tuh kawal Nabi. "Ini ya Rasulullah rumahnya. Cari Abu Ayyub Al-Ansari, kirim salam, aku akan singgah di rumahnya." Sahabat pada bingung. Rumah-rumah sahabat yang lain disiapkan rumahnya besar-besar, tapi Abu Ayyub rumahnya sangat kecil. Nabi pengen mampir ke rumahnya. Akhirnya sahabat tuh cari Abu Ayyub. Ternyata ada di lereng bukit, lagi sedang nangis sama istrinya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam kekurangan, pengen rumahnya disinggah oleh Nabi karena cinta Allah dan Rasul. Akhirnya sahabat teriak-teriak, "Wahai Ayyub, gembiralah engkau bahwasanya Rasul akan singgah di rumah engkau." Dengar tuh teriakan para sahabat, langsung Abu Ayyub girangnya bukan main, menghampiri para sahabat. "Benarkah berita ini kau sampaikan kepadaku?" "Benar Abu Ayyub, Nabi sekarang lagi tunggu di depan rumah kau. Nabi pengen masuk rumah kau." Girangnya Abu Ayyub langsung lari kencang matu, turun ke bawah. Bininya ketinggalan.
saking girangnya baji. Kayak besok. Bininya ketinggalan. Sampai ke kita nih, kadang-kadang kalau udah di pasar barang yang dibeli sama istri kita taruh di motor tuh sangkutin. Karena kita merhatiin barang supaya apa? Gak ketinggalan. Kemudian kita jalan tuh naik motor. Disangka bini kita udah naik pas akhir. Pas nyampe rumah anak nanya, "Ayah, mama mana?" Bukan di sini. Ternyata ketinggalan di pasar Minggu. Balik lagi. Abu Ayyub Al-Ansari lagi girang bukan main, tuh bini ditinggal. Kayak Pak Rosid. Akhirnya istri teriak-teriak. Dibilang, "Ya Abu Ayyub, kau dipanggil oleh suami ada istrimu, dia ada di atas bukit. Panggillah, wahai suamiku, aku ikut dengan engkau karena aku ingin bertemu dengan Rasul." Langsung istri naik ke atas, jemput Abu Ayyub, jemput Nah, kalau sampai di depan rumah Abu Ayyub, kemudian bertemu dengan Nabi, Abu Ayyub girang muat, dipeluk tuh Nabi SAW sambil meneteskan air matanya. Apa kata Abu Ayyub? "Ya Rasulullah, rumahku seperti ini sangat sederhana dan kecil ya Rasulullah. Aku tidak punya persiapan yang aku bisa menyambut engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wahai Abu Ayyub, aku ingin mampir ke rumah kau." Dibukain pintu. Kata Nabi masuk dengan Abu Bakar, cuma dikasih air putih. Makin at-taqwa tuh. Ada esnya. Lainnya. Besok pokarin. Iya kan? Belum makan itu disiapin. Oh, nikmat gak ngaji? Nikmat. Dikasih cuman air putih lagi. Minum tuh Nabi bertiga, cuman sekedar air putih. Abu Ayyub guna mandir nyari tuh makanan, kali ada makanan sisa, ternyata nggak ada makanan. Pas dibuka di lemari, tiba-tiba jatuh tuh 3 korma yang kecil yang sudah kering. Diambil sama Abu Ayyub Al-Ansari karena Nabi melihat. Ya Nabi Allah, aku tidak punya makanan kecuali cuma 3 korma ini ya Rasulullah. Mana korma jatuh ke tanah? Oh iya. Debu kan? Kalau jatuh di ubin masih atap, Pak. Waduh, bersih. Ini bersih nih, belum 5 menit. Lantai masih atap, Pak. Seperti apa? Orang bikin apa? Martabak telur. Bersih. Bisa bakal ngacak. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari dari tanah zaman dulu. Tuh korma jatuh debu mulu. Langsung diapain Nabi? Dibuangin tuh kotorannya, debunya. Dikasih Abu Bakar Siddiq. Dikasih yang punya rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Nabi sambil lebat bersihin tuh korma yang kecil. Kemudian Nabi langsung makan. Kakala makan, apa kata Nabi? Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, kamu dapatkan dari mana ini korma? Belum pernah aku makan korma seperti ini lezatnya. Girang gak yang punya rumah? Bayangin tuh Nabi tuh. Nabi. Allah kata laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Tuh manusia yang tawar, manusia yang sangat rendah diri, gak pernah mengecewakan orang yang memberikan sesuatu kepada Nabi. Bayangin Nabi perjalanan kaki, jalan naik kota tuh sambil jalan kaki. Itu perjalanan 9 hari.
warteg kagak ada, warkop kagak ada. Lu bayangin panasan kehujanan, nyampe di rumah sahabat Nabi cuma 3 korma, bagi 3 lagi. Itu akhlak baginda Nabi SAW, tidak pernah mengecewakan orang yang memberikan sesuatu kepada Nabi SAW. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, ini korma aku tanam di belakang rumahku, tapi ini korma sudah kering karena panen tahun lalu ya Rasulullah. Bayangin korma tahun yang lalu itu masih disimpan, istilah geplak. Geplak udah setahun, bulukan nggak kira-kira? Ya Allah. Tuh. Karena Nabi bilang ini korma paling enak yang aku mah, akhirnya itu dikatakan korma Nabi. Namanya apa? Korma aja. Korma termahal itu kecil segini nih. Iya. 500.000 per kilo. Kalau yang baru, kalau kita beli di Jabal Uhud 70 real, udah kering mata. Tuh, keras. Itu jadi korma terbaik di dunia. Alhamdulillah. Bagaimana kelanjutan Abu Ayyub dialog dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah dikasih pisang rebus? Bentar lagi. Ataukah pecel lele yang disiapkan Abu Ayyub Al-Ansari? Jawabannya Kamis Kamis akan datang.